Pria tersakiti. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 391-395 Kurir. Episode 391. Jika seorang wanita asing adalah seorang kurir, jika dia hanya bertanggung jawab untuk mengantarkan dan mengirim kurir, itu akan sedikit terlalu berbakat. Dengan pesona mereka, sangat mudah untuk mempromosikan pelanggan untuk membeli produk. Menurut data besar, Bailey Express mengetahui situasi pribadi setiap pelanggan yang memesan pengiriman ekspres, dan akan merekomendasikan produk yang sesuai kepada mereka sesuai dengan situasi konsumsi mereka. Secara umum, pelanggan pria merekomendasikan mereka ke gym, dan pelanggan wanita merekomendasikan produk kecantikan dan perawatan kulit dari negara kepulauan mereka. Gym dan merek kecantikan dan perawatan kulit ini juga memiliki kerjasama yang mendalam dengan Bailey dan telah memberikan banyak uang. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa ada masalah komunikasi verbal antara gadis asing dan pelanggan Cina, dan itu akan merepotkan untuk dijual. Lagi pula, adik-adik dari negara pulau ini hanya datang ke China selama sebulan, bahkan jika mereka belajar bahasa Mandarin 24 jam sehari, tidak mungkin untuk belajar bahasa Mandarin. Tapi di hari ini dan usia, ini tidak lagi menjadi masalah. Cukup unduh aplikasi terjemahan online di ponsel cerdas Anda berbicara bahasa pulau, dan perangkat lunak akan secara otomatis menerjemahkannya ke dalam bahasa Cina. Demikian pula, jika Anda berbicara bahasa Cina, perangkat lunak akan menerjemahkannya ke dalam bahasa pulau dan membacanya ke pihak lain. Tidak hanya bahasa pulau, tetapi juga diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Otaku menghabiskan 4.000 yuan untuk mendapatkan kartu tahunan tanpa ragu-ragu. Wanita muda dari negara pulau ini menghasilkan beberapa dolar dengan mengirim kurir, tetapi dia menghasilkan 500 yuan dengan menjual kartu tahunan gym. Terima kasih. Saya berharap Anda sehat dan hidup bahagia. Adik perempuan dari negara pulau membungkuk 90 derajat lagi dengan penuh semangat, berterima kasih kepada Otaku. Otaku juga sangat senang, dia adalah pembawa berita game dan menghasilkan banyak uang, tetapi karena dia seorang otaku, dia biasanya tidak berdandan dan tidak banyak bicara. Terkadang ketika saya pergi ke mall untuk membeli pakaian, petugas yang menjual pakaian tidak terlalu memperhatikannya. Terkadang Anda menghabiskan uang dan Anda marah. Bagaimana sekarang? Otaku menghabiskan uang, dan orang-orang membungkuk 90 derajat untuk berterima kasih padanya. Perlakukan dia seperti kakek. Sikap layanan Miss Island Country 10.000 kali lebih baik daripada pelayan kami di China. Otaku itu sangat bersemangat, dia berkata kepada perangkat lunak terjemahan yang baru saja dia unduh, "Nona, bisakah saya membelikan Anda minuman sebelum pergi?" Perangkat lunak itu diterjemahkan ke dalam bahasa pulau, setelah mendengarkannya, Miss Island Country segera mengangguk dan membungkuk lagi, "Terima kasih, Pak, atas undangannya, saya sangat senang." Otaku sangat bersemangat sehingga keduanya akhirnya menambahkan WeChat satu sama lain. Setelah itu, Otaku segera memulai siaran langsung permainan dan berkata di ruang siaran langsung dengan ribuan orang, "Brengsek. Saya dengan sungguh-sungguh mengungkapkan kepada semua orang bahwa Bailey Express. Kurir Bailey Express sebenarnya adalah seorang wanita muda dari negara pulau. Baru saja dia datang untuk membantuku mengirim bungkusan itu secara langsung. Dia terlihat sangat cantik. Sedikit mirip Fuji Mina. Jangan gunakan angin musim semi di masa depan, Bailey cepat gunakan." Namun, saat ini, semua orang di ruang siaran langsung tidak begitu percaya. Ingin segera memesan. Episode 392. Ancor, berapa banyak yang Bailey Express berikan padamu untuk iklan? Aku akan memberimu 3 kali lipat dari Chun Feng. Membual. Apakah kurirnya perempuan? Atau gadis pulau? Ancor, bangun. Berhenti bermimpi. Namun, pada hari ini, banyak orang yang menggunakan Bailey Express di Tianhai bertemu dengan kurir Pulau Bailey. 1/10, 10/100, dan segera, insiden ini menjadi berita utama pencarian panas. Bailey Express menyewa kurir pulau. Segera setelah insiden ini menjadi pencarian panas, semua orang di Weibo meledak. Brengsek, benarkah? Aku sebenarnya menyewa kecantikan asing untuk menjadi kurir.
Aku ingin segera memesan. 666. Bagaimana Bailey datang dengan ide gila seperti ini? Hahaha, ini untuk kepentingan pria Cina, sangat mendukungnya. Saat ini, hanya Tianhai yang memiliki kurir cantik dari negara pulau. Saya tidak yakin, kapan ibu kota akan mengaturnya. Bisakah Anda datang ke Yunsu dalam beberapa ratus? Saya pasti hanya akan menggunakan Bailey Express di masa depan, dan saya tidak akan pernah menggunakan ekspres lain. Buku darah 10.000 orang, saya mohon perusahaan Bailey untuk menugaskan Nona Islander ke Shenceng. Pada saat ini, angin musim semi cepat, dan manajemen senior juga membahas masalah ini. Di ruang konferensi, beberapa pemegang saham utama Spring Breeze Express sedang berdiskusi. Tuan Liu, Bailey mengundang 1.000 wanita muda dari negara pulau untuk melatih mereka belajar bahasa Cina, dan juga menjalin kerja sama dengan banyak pusat kebugaran dan salon kecantikan lokal. Gadis baru pasca 95 ini agresif. Seorang pemegang saham Spring Breeze Express berkata dengan sedikit cemas. Liu Yuanhang, di sisi lain, sangat tenang, saya sudah tahu tentang ini sejak lama. Ini adalah perilaku yang luar biasa. Gadis kecil yang lahir pada tahun 1995 ini tidak tahu bagaimana melakukan bisnis sama sekali. Jika dia melakukan ini, biaya menyewa kurir terlalu tinggi, dan hanya dengan 1.000 orang, bahkan kota Tianhai tidak dapat menutupinya, apalagi seluruh negeri. Jangan khawatir, saya tidak akan melihatnya untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat membakar uang lagi, dan gadis-gadis dari negara-negara pulau ini semua akan kembali. Dan begitu saja, 2 minggu lagi berlalu. Semakin banyak orang tahu bahwa Bailey Express adalah seorang wanita dari negara pulau, di Tianhai, hampir semua pesanan pengiriman ekspres pria menggunakan Bailey, dan tidak ada yang menggunakan Spring Breeze atau pengiriman ekspres lainnya. Tidak ada yang lain, hanya untuk bisa mengucapkan beberapa patah kata kepada Miss Island Country. Tiba-tiba, suatu hari, sebuah berita menjadi pencarian panas, pembawa berita game dan kurir pulau Bailey menikah. Penyiar game otaku, pernikahan kilat dengan kurir pulau yang baru saling kenal selama 2 minggu. Penyiar game ini memiliki popularitas tertentu, sehingga berita pernikahannya dengan cepat menyebar ke internet melalui ruang siaran langsung. Sialan. Jangkar ini terlalu bahagia. Dia menikahi menantu negara pulau dengan begitu mudah. Aku ingin mencekik RH di sebelahku dengan iri. Bab 393. Saya tahu jangkar ini, orang yang menyiarkan kemuliaan raja bukanlah jangkar besar. Paling-paling, dia bisa mendapatkan 10.000 atau 20.000 yuan sebulan. Dia tidak mampu membeli rumah di Tianhai. Jika dia tidak punya sebuah rumah, wanita muda dari negara pulau ini akan menikah. Apakah menurutmu Miss Island Country itu seperti wanita Cina, jangan menikah jika tidak punya rumah? Orang-orang sama sekali tidak peduli dengan rumah itu, kan? Aku mendengar pembawa berita mengatakan di ruang siaran langsung bahwa Miss Island Country adalah karena dia menghabiskan 4.000 yuan untuk mendirikan gym. Saya memutuskan untuk pergi bersamanya. Sialan, bukan. 4.000 yuan bisa mengejar seorang gadis dari negara pulau. 4.000 yuan, aku juga memilikinya. Buku darah 10.000 orang, mohon Bailey untuk menugaskan Nona Islander ke Shenceng. Yunsu mendukung proposal itu. Pria Cina mendidih. Banyak dari mereka adalah ban serep untuk Dewi, dan beberapa bahkan bukan ban serep. Mereka bahkan tidak memiliki akun WeChat yang menyukai perempuan, jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba, sekelompok wanita muncul di Cina, yang lebih jinak dan cantik daripada wanita di Cina, dan mereka bahkan tidak menginginkan mahar rumah. Semua orang ingin merebut. Bahkan reporter dari CCTV News datang ke Tianhai secara langsung untuk mewawancarai perusahaan Bailey. Di kantor wakil presiden perusahaan Bailey, Hana sedang diwawancarai oleh CCTV. Tuan Qin, kami telah melihat bahwa perusahaan Anda baru-baru ini mempekerjakan gadis-gadis dari negara pulau sebagai kurir, yang telah menimbulkan diskusi panas di antara netizen di seluruh negeri, terutama netizen pria. Bahkan ada yang menikah dengan orang Tionghoa kita. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda mengundang gadis-gadis dari negara pulau untuk menjadi kurir? Hana mengenakan setelan CEO hitam dan terlihat sangat aura. Hana berkata dengan tergesa-gesa, sebenarnya,
kami Bailey tidak hanya mengundang gadis-gadis dari negara-negara kepulauan, tetapi juga gadis-gadis dari Rusia dan Ukraina. Saat ini, kami telah merekrut 1.000 wanita kulit putih yang belum menikah di sana. Mereka sekarang menerima pelatihan, dan akan segera dipekerjakan. Reporter itu terkejut, benarkah? Lalu di kota mana Anda akan menempatkan ribuan orang kulit putih ini? Apakah masih kota Tianhai? Sejauh yang saya tahu, warga kota lain sangat mendesak Anda untuk pergi ke sana secara berkelompok. Apa tentang kota lain? Hana berkata sambil tersenyum, kami akan melakukan jajak pendapat online untuk melihat kota mana yang memiliki suara lebih tinggi. Atau, menurut tingkat okupansi Bailey Express di kota, untuk mendistribusikan ibu-ibu asing ini, kota mana yang paling banyak menggunakan kami akan memprioritaskan kota mana. Reporter itu terus bertanya, mengapa Anda ingin mengundang gadis-gadis dari luar negeri? Bukankah mahal? Jika Anda hanya ingin menjadi kurir wanita, bukankah gadis-gadis dalam negeri kita memenuhi persyaratan? Hana menjawab, kami telah mengundang wanita rumah tangga untuk bergabung dengan barisan kurir, tetapi kebanyakan dari mereka enggan melakukan pekerjaan berangin semacam ini. Reporter itu bertanya, baru-baru ini, harga saham Bailey Anda terus meningkat. Beberapa orang mengatakan bahwa Anda ingin menjadi pemimpin industri pengiriman ekspres. Benarkah? Hana tersenyum dan memberikan jawaban positif, ya. Pada hari yang sama, Bailey meluncurkan pemungutan suara di Weibo kota mana yang akan dituju oleh ribuan kurir kecantikan berambut pirang dari Ukraina ini. Netizen di berbagai kota semuanya menggila, menggalang suara untuk kota mereka. Para pria, setelah memberikan suara mereka sendiri, segera pergi ke grup WeChat, grup tombol, atau langsung hubungi teman-teman mereka dan minta mereka untuk memilih. Dalam sehari, hampir semua orang di kota-kota besar mengetahui hal ini, dan Bailey tidak mengeluarkan biaya iklan sepeser pun. Diprioritaskan. Bab 394. Selanjutnya, Bailey mengirim pesan yang mengatakan bahwa kota mana Bailey Express memiliki tingkat penggunaan lokal tertinggi, itu akan diprioritaskan ke kota mana. Begitu berita itu keluar, para pria itu bahkan lebih gila. Mereka memberitahu semua orang di sekitar mereka sebanyak mungkin, berhenti menggunakan kurir lain, gunakan saja Bailey. Terlebih lagi, ketika mereka bertemu Chun Feng atau kurir lain, mereka akan menghancurkan mereka. Beberapa memposting slogan di mana-mana, tahan angin musim semi, rangkul Bailey, semuanya untuk gadis berkaki panjang Ukraina. Slogan-slogan ini dipasang di kereta bawah tanah dan pusat perbelanjaan, dan semua orang bekerja keras untuk pangsa pasar Bailey. Tianhai, angin musim semi, kantor presiden. Wakil Presiden Chun Feng masuk dan berkata, Tuan Liu, sesuatu terjadi lagi. Gudang kami di Chun Feng Express di Yunsu terbakar habis, dan banyak kurir mengundurkan diri ke Bailey. Wajah Liu Yuanhang penuh dengan kesedihan, dia tidak tahu bahwa hal-hal akan berkembang ke titik ini. Wakil Presiden melanjutkan, dalam seminggu terakhir, pangsa pasar perusahaan kami di lebih dari 100 kota di seluruh negeri telah turun dengan cepat, dan di lebih dari 100 kota, kami kalah dari Bailey. Terutama kota tingkat pertama dan kota tingkat kedua, ini benar-benar gagal. Karena kota tingkat pertama dan kota tingkat kedua mendapatkan berita lebih cepat dan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mendapatkan surat kabar asing, warga kota maju tersebut juga berjuang lebih keras. Liu Yuanhang menepuk dahinya, tidak bagus, tidak bagus. Sekarang bukan hanya pangsa pasar yang dipukul, bahkan CCTV dan banyak media berita resmi melaporkan dan memuji praktik Bailey Express. Ini yang paling saya khawatirkan. Wapres juga sangat aneh, mengapa pemerintah sangat mendukung mereka. Liu Yuanhang berkata, apakah kamu tidak menonton berita? KUH Perdata baru saja disahkan, dan harus ada periode pendinginan 1 bulan untuk perceraian. Saat ini, anak muda di negara kita tidak suka menikah, dan jika mereka menikah, mereka akan pergi jika mereka ingin pergi. Ini sangat mempengaruhi jaminan sosial dan kebahagiaan pribadi, dan angkatan kerja juga menurun dari tahun ke tahun. Titik petik 2. Kurir wanita asing Bailey sering melaporkan bahwa mereka menikah dengan anak laki-laki China, yang sangat membantu pria China memecahkan masalah pernikahan mereka. Bahwa Tuan Ai masih muda, dan saya tidak menyangka situasinya akan menjadi begitu besar. Baru pada saat itulah saya tahu kepindahannya dan mengapa dia melakukan tindakan seperti itu.
Wakil Presiden menghela nafas dengan emosi dan bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Liu Yuanhang berkata, mereka dapat mengundang wanita lajang asing untuk bekerja di Cina, bukan begitu Chun Feng. Kirimkan beritaku, dan segera pergi untuk memburu orang-orang dari seluruh dunia. Kita harus menemukan wanita asing cantik yang bersedia menikah dengan pria Cina, dan lebih dari Bailey. Beberapa hari kemudian, kota yang dalam. Su Chuming sedang duduk di kantor dan melihat-lihat berita melalui MACPRO. Dia melihat bahwa Spring Breeze Express juga mengumumkan bahwa mereka telah merekrut sekelompok kurir wanita dari luar negeri. Tidak hanya Chun Feng, tetapi perusahaan kurir lain juga telah mengeluarkan berita satu demi satu, dan mereka juga memiliki gadis dan saudara perempuan asing sebagai kurir. Su Chuming menghela nafas dan mendesah dengan emosi. Semua ini adalah mahakarya Billy. Siapa yang kamu bicarakan? Episode 395. 2 bulan lalu, Billy berkata kepada Su Chuming di kapal pesiar mewah Guides bahwa dia ingin menyelesaikan masalah kesulitan pernikahan bagi pria Tiongkok, dan dia ingin mengubah situasi di mana wanita Tiongkok sombong dan tidak dapat mengenali kenyataan. Dan hari ini, dia benar-benar melakukannya. Wanita lajang asing yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke China dengan berbagai cara, dan banyak dari mereka menikah dengan anak laki-laki China biasa. Pria yang mengerikan. Su Chuming sudah tahu bahwa Aiki, Presiden Bailey saat ini, berasal dari keluarga Ye. Selama ini, Su Chuming telah meminta teman-temannya untuk menyelidiki situasi keluarga Billy di Inggris, tetapi sayangnya keluarga ini terlalu misterius, sejauh ini belum ada informasi spesifik yang diperoleh. Misalnya, berapa umur Ye Aiki ini? Apakah itu lahir dari ibu yang sama dengan Billy? Apa status keluarga? Su Chuming segera mengambil ponselnya dan menelepon Liu Yuanhang. Kakak Yuanhang, saya membaca berita bahwa Anda juga merekrut 1000 wanita lajang kulit putih. Kakak, semua ini adalah jebakan seseorang. Pria itu meminjam panah dari perahu jerami. Anda membantunya dengan melakukan ini. Su Chuming berkata dengan penuh semangat. Tujuan utama Billy adalah untuk mendapatkan wanita asing sebanyak mungkin untuk datang ke Cina. Jika dia sendirian, itu akan menghabiskan terlalu banyak uang. Dengan bantuan Chun Feng dan perusahaan lain, ini akan menghemat banyak usaha. Liu Yuanhang bertanya, perangkap siapa yang kamu bicarakan? Su Chuming berkata, pacar Hana, Billy, dia milik keluarga Ye, dan Presiden Bailey, Aiki, juga anggota keluarga Ye. Saya kira, Billy melakukan semua yang Bailey lakukan. Kontrol dari belakang. Liu Yuanhang menghela nafas dan berkata, saudaraku, apakah itu jebakan atau bukan, sekarang kita harus mengikuti Chun Feng. Apakah Anda tahu berapa harga saham Chun Feng yang turun bulan ini? Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, mari kita bicara lain hari. Setelah menutup telepon, Su Chuming menjadi lamban selama 10 detik. Orang ini Billy benar-benar tak terduga. Sebaiknya aku tidak memprovokasi dia, Hana, sepertinya aku hanya bisa menyerah. Su Chuming adalah pengusaha yang bijaksana. Dia beralih dari menantu dari rumah ke rumah menjadi bos 100 miliar dolar hari ini. Sulit didapat. Ketika dia tidak bisa mengetahui dasar Billy, dia tidak akan pernah berani memprovokasi Billy dengan mudah dan merampok wanita dari tangannya. Karena itu, Hana hanya bisa menyesal menyerah. Pada saat ini, telepon di tangan Su Chuming berdering. Itu adalah teman dari jauh di Inggris, Adong menelepon. Su Chuming menjawab telepon dengan cepat. Dengarkan saja di seberang telepon yang berkata, Kakak Ming, cari tahu siapa ayah Billy.